Baik, di sesi ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan satu contoh kasus dalam penggunaan persamaan peubah dan kemudian dilanjutkan dengan analisis bilangan tak berdimensi sehingga kita bisa mendapatkan suatu parameter tak berdimensi yang kalian gunakan, yang umum kalian digunakan, yaitu bilangan Reynolds. Nah, jadi sebelumnya kita telah menggunakan persamaan peubah untuk aliran dalam silinder. Sekarang kita akan mengerjakannya untuk aliran melewati lapisan tipis pada bidang miring yang mana telah kalian tinjau sebelumnya dengan menggunakan konsep neraca kerangka momentum. Di sini kita akan menggunakan persamaan peubah, yaitu persamaan kontinuitas dan persamaan gerak. Dan di sini kondisi yang harus kita ketahui untuk diterapkan pada persamaan tersebut adalah kecepatan dalam arah. Kita harus tahu dulu koordinat sumbunya dalam arah aliran ini, di mana arah X itu searah dengan arah aliran, arah Z itu searah dengan arah aliran, kemudian arah X itu searah dengan tegak lurus terhadap arah X, kemudian arah Y itu tegak lurus terhadap arah X dan Z. Jadi koordinatnya itu sesuai dengan arah kecepatannya. Jadi arah kecepatannya dalam arah Z, sehingga koordinat yang lainnya, sumbu yang lainnya yaitu Y dan X itu menyesuaikan. Oleh karena itu, kalau ditinjau terhadap sumbu Z tersebut, maka arah gravitasi harus dikoreksi dengan faktor sudut. Untuk komponen persamaan gerak, kita tinjau komponen momentum dalam arah X ya. Kecepatan dalam arah X itu tidak ada, sehingga setiap suku yang mengandung variabel kecepatan itu akan 0. Dan di sini untuk arah X sendiri, nilai gravitasi dalam arah X ya, kita tahu bahwa arah Z itu adalah arah searah dengan arah aliran, kemudian arah X itu searah dengan arah ketebalan dari cairan tadi ya. Ketebalan dari cairan tadi itu adalah arah X, dan arah W itu adalah arah yang searah dengan lebar bidang miring ya. Lebar bidang miring itu dalam arah Y. Lalu di sini untuk dalam arah X itu sendiri, maka gravitasinya adalah G dikali dengan sin beta. Sedangkan untuk arah Y itu gravitasinya, arah Z itu gravitasinya G dikali dengan cos beta. Komponen Y hal yang sama kita lakukan dan diperoleh dpdy itu sama dengan rho dikali dengan, ya karena dia Y itu tegak lurus terhadap gravitasi ya. Gravitasi ke bawah ini komponen Y itu saling tegak lurus. Oleh karena itu apabila dikali dengan sin 90 yang tegak lurus itu berarti sudutnya 90, maka nilainya adalah 0. Kemudian untuk komponen Z itu memiliki tau XZ atau tau ZX, yang mana kecepatan itu bergantung dalam fungsi X, dan di sini kita akan dapatkan bentuknya seperti ini. Integrasi komponen X ya, komponen X memberikan fungsi P sama dengan rho Gx dikali sin beta ditambah dengan suatu konstanta, yang mana dia ini konstanta terhadap X, namun belum tentu dia konstanta terhadap sumbu yang lainnya yaitu Y dan Z. Oleh karena itu dibuat secara general konstanta ini merupakan fungsi Y dan Z. Kemudian pada sisi antarmuka gas cair ya, pada permukaan cairan ini, di mana itu saat X sama dengan 0, F sama dengan konstan dalam arah X, yaitu bernilai atmosfer ya. Jadi F itu bernilai nilai tekanannya tekanan atmosfer. Jadi pada permukaan, tekanan pada permukaan ini sama dengan tekanan atmosfer, sehingga di sini F sama dengan PATM. Oleh karena itu di sini persamaan tadi ditulis, dilengkapi lagi menjadi sebagai berikut. Oleh karena itu di sini, karena kita tahu bahwa tekanan atmosfer itu dia tidak bervariasi dalam arah Y dan Z,
maka diketahui bahwa P itu hanya berubah terhadap X, dan pada komponen Z tadi dP dz-nya menjadi hilang atau sama dengan 0. Persamaan ini sama dengan persamaan yang kita turunkan dengan analisis neraca kerangka momentum, dan langkah selanjutnya dari persamaan ini sama dengan tahapan lanjutan setelah kita menemukan persamaan ini dengan menggunakan konsep neraca kerangka momentum atau shell momentum balance. Sekarang kita masuk ke pembahasan analisis bilangan tak berdimensi. Dalam merepresentasikan persamaan dalam bentuk tak berdimensi memiliki keunggulan, kita tidak perlu khawatir akan dimensi dari geometri objek atau sistem atau kontur volume yang kita tinjau. Dan hasil pendefinisian persamaan tersebut berlaku general selama koordinatnya masih sama dan morfologi arilan, karakteristik arilan seperti bilangan Reynolds-nya masih sama. Dan di sini kita memulainya dari persamaan gerak ya. Kita memiliki persamaan gerak seperti ini dan kita tahu bahwa variabel yang akan kita ubah dalam bentuk dimensi adalah kecepatan, kemudian tekanan, dan elemen dari bentuk divergen ini. Elemen dari bentuk divergen itu adalah elemen spasial, maka dalam arah spasial, dalam tinjauan spasial harus memiliki nilai karakteristiknya. Jadi kecepatan, tekanan, dan dalam arah spasial itu harus kita convert ke dalam bentuk tak berdimensi. Untuk dalam nilai spasial atau jarak, panjang karakteristiknya adalah L0. Kecepatan karakteristiknya itu untuk kecepatan ini adalah V0, dan untuk tekanan termodifikasi karakteristiknya merupakan kombinasi dari beberapa variabel, yaitu diameter pipa, bisa diameter pipa atau panjang karakteristik pipa, kemudian kecepatan rata-rata, dan tekanan termodifikasi pada keluaran pipa. Jadi kalau untuk tekanan sendiri dia merupakan fungsi yang lebih kompleks. Dari mana kita mendefinisikan itu? Tentunya dalam mendefinisikan bilangan tak berdimensi ini ada trial and error yang dilakukan oleh ahli matematika sebelumnya, sehingga yang muncul kombinasi di sini adalah hasil final yang dianggap sesuai untuk diterapkan. Nah, di sini kita akan mengkonvert bilangan dari berdimensi menjadi tak berdimensi dengan membaginya dengan faktor skala. Untuk jarak arah semuanya dibagi dengan panjang karakteristik. Untuk koordinat kartesian X tak berdimensi, Y tak berdimensi, Z tak berdimensi. Dan untuk karakteristik kecepatan ya, ini dibagi dengan kecepatan rata-rata atau kecepatan maksimum ya. Namun pada umumnya yang bisa diukur itu adalah kecepatan rata-rata. Kemudian untuk tekanan itu sendiri dia bisa selisih tekanan dengan tekanan terukur ya di awal dibagi dengan hasil kali densitas dengan kecepatan rata-rata dikuadratkan, atau bisa juga dalam bentuk kombinasi selisih dari tekanan itu dengan tekanan di awal dibagi dengan hasil kali viskositas dengan kecepatan rata-rata dibagi dengan jarak atau panjang karakteristik. Salah satu dari dua ini bisa, dan ketika kita telah mendefinisikan masing-masing ini, kita lihat bahwa terdapat 1, 2, 3 ya, dan 4 ya. Ada waktu, ada kecepatan, ada spasial, dan ada tekanan yang harus kita ubah ke dalam bentuk tak berdimensi. Ketika saya mendefinisikan tiga faktor karakteristik atau faktor skala, maka yang keempat itu akan terdefinisi sendiri menurut hubungan derajat kebebasan ya. Jadi untuk mendefinisikan apabila satu persamaan memiliki 4 variabel yang harus didefinisikan, maka Anda membutuhkan 3 variabel bantuan atau 3 kondisi bantuan untuk menyelesaikan variabel tersebut. Jadi saya telah mendefinisikan 3, maka yang keempatnya akan terdefinisi sendiri. Yang mana yang keempat itu? Yang keempat itu adalah waktu ya, T.
dan bagaimana cara memasukkan definisi karakteristik tak berdimensi ini. Seperti contoh di sini untuk divergen, ketika saya ingin mengkonversinya menjadi bentuk tak berdimensi, maka bentuknya sebagai berikut, di mana dou X itu apabila diubah ke dalam bentuk tak berdimensi, maka menjadi seperti ini ya. Apabila saya ubah ini ke dalam bentuk X, berarti bentuk tak berdimensi dikalikan dengan panjang karakteristik. Dan ketika saya turunkan dx menjadi dx, maka L0 menjadi L0 dikali dengan dx tak berdimensi. Oleh karena itu, di sini dx sama dengan L0 dikali dengan dx tak berdimensi. Atau bisa juga apabila di sini dx 0 ya, dx tak berdimensi sama dengan dx per L0, dan L0 nya itu adalah suatu konstanta. Ketika suatu penyebutnya itu adalah bilangan pecahan, maka penyebut dari penyebut tadi akan menjadi faktor pengali di atas, sehingga di sini otomatis L-nya pindah ke atas ya, sehingga L-nya tuh di sini. Jadi ketika divergensi berdimensi itu saya kalikan dengan panjang karakteristik, maka hasilnya adalah divergen yang tidak berdimensi. Kemudian demikian pula ketika saya membuat dia dalam bentuk divergen orde 2, maka dia akan menyesuaikan secara linear. Jadi dia ikut berdivergen mengikuti aturan turunan orde 2 itu. Sedangkan konstantanya tetap tidak menambah, tidak berubah menjadi pangkat karena dia itu konstanta. Nah, ketika semua definisi tak berdimensi itu diterapkan pada persamaan di atas, pada persamaan ini, maka diperoleh bentuk tak berdimensi untuk waktu itu sebagai berikut ya. Dan ketika diterapkan kondisi di mana cairan itu incompressible atau fluida itu tak terkompresi, maka divergen dari kecepatan itu sama dengan 0. Jadi bentuknya tetap sama dengan bentuk berdimensi, namun yang membedakan di sini adalah nilai V di sini adalah nilai V tak berdimensi. Ketika dia diubah dalam bentuk tak berdimensi, maka nilai maksimum dan minimumnya antara 0 hingga 1. Dan di sini ketika semua telah diubah dalam bentuk tak berdimensi, kita akan mendapatkan parameter gabungan atau lampet parameter di sini yang merupakan seperbilangan Reynolds. Jadi kalau kalian lihat persamaan ini adalah 1 per bilangan Reynolds. Ini ketika menggunakan definisi P tak berdimensi yang pertama. Ketika menggunakan definisi P tak berdimensi yang kedua, bentuknya adalah seperti ini. Jadi sama-sama memunculkan seperbilangan Reynolds di kedua suku pada ruas kanan. Ya, di mana bilangan Reynolds itu adalah panjang karakteristik dikali dengan kecepatan karakteristik dikali dengan densitas dibagi dengan viskositas fluida. Jadi sekian dari analisis bilangan tak berdimensi yang menghasilkan bilangan Reynolds, yang mana itu kalian gunakan sebagai justifikasi karakter aliran fluida, yang mungkin juga kalian terapkan dalam mereview paper untuk perpindahan momentum. Dan di sini kita akan mereview apa yang kita pelajari sekilas dari kerangka berpikirnya ya. Untuk perpindahan massa, kita mulai dari mengkaji variabel utama seperti konsentrasi mol, molaritas, tekanan, itu ada variabel utamanya. Kemudian bentuk-bentuk mode-mode perpindahan massa, namun di sini ada kesetimbangan. Kesetimbangan itu bagaimana cara menghubungkan antara ketika terjadi perpindahan massa antar fasa, artinya fasanya berbeda, seperti cair padat, padat gas atau cair gas. Kemudian yang terakhir kita terapkan pada kasus-kasus sederhana. Kemudian untuk perpindahan momentum, hal yang sama, ada variabel utama yaitu momentum dan kecepatan ya. Kemudian bentuk transport momentum itu sendiri.
transfer momentum secara molekular, secara konvektif, dan adanya pengaruh gravitasi sebagai gaya eksternal, kemudian kita terapkan pada kasus-kasus sederhana. Sekian pemaparan perpindahan momentum dan mengakhiri sesi perkuliahan di semester ini.